Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan belajar tentang berita baik daripada firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ini dan mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami masih boleh mendengar firman-Mu, boleh belajar, merenungkan dalam hidup kami, serta mengaplikasikannya. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami mendengar, berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang kami akan belajar hari ini. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu, biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Yesus yang diberitakan, nama Yesus yang dimuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah Natal adalah kisah nyata, yang didasari daripada teks Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ke-6, kemudian disambung di ayat yang ke-16 hingga 17. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, dalam beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Namun demikian, sambutan Natal kita pada tahun ini agak berbeza sedikit daripada tahun yang sebelumnya, karena akibat daripada COVID-19 ini yang masih belum selesai. Nah, keadaan hari ini saudara membawa kita kembali merenungkan apa makna Natal yang sebenarnya. Merayakan Natal bukan tentang soal hiasan dan suasana yang meriah ataupun makanan yang sedap-sedap, tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh bersyukur karena kelahirannya ke dalam dunia ini dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Nah, walaupun keadaan Natal tahun ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan hilang sukacita saudara. Tetap semangat. Semangat Natal itu harus tetap hidup di dalam hati kita. Karena saudara, apa yang paling penting bukan tentang perayaan itu sendiri, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kita memberi pengharapan kekal damai sejahtera, itu yang penting. Nah, Natal adalah bercakap tentang berita baik daripada surga bahwa Yesus Kristus telah lahir bagimu untuk memberikan Anda pengharapan keselamatan kekal. Allah yang dari surga turun ke dalam dunia yang berdosa. Dia bersalut dengan darah dan daging menjadi manusia, lahir di tempat yang hina di palungan untuk menyelamatkan manusia daripada hukuman kekal. Barang siapa yang percaya dan menerima serta mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, maka dia akan beroleh keselamatan kekal. Ini janji Tuhan. Jadi saudara, Natal adalah bercakap tentang Kristus, bukan tentang perayaan. Nah, kita mengadakan perayaan Natal karena kita mau memperingati kelahiran Yesus Kristus dan menyatakan kesyukuran kita. Tetapi saudara, jangan sampai ketika kita merayakan Natal, fokus kita itu menjadi sesat.
yaitu kita fokus kepada perayaan. Seharusnya fokus kita itu adalah kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, Natal ini adalah sebuah kisah nyata, bukan sesuatu yang dongeng atau rekaan semata-mata. Natal sungguh-sungguh terjadi dan terbukti. Bagaimana kita tahu hal ini? Yang pertama, melalui silsilah Yesus Kristus. Kita dapat perhatikan di dalam penulisan Injil Matius itu dimulai dengan silsilah seluruh nenek moyang dari Yesus Kristus. Nah, hal ini penting karena Matius mau mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh lahir di dalam sejarah. Pribadi yang pernah hidup dalam sejarah. Bukan sesuatu yang metafora, tetapi sungguh-sungguh pribadi yang nyata, yaitu mempunyai ayah dan ibu, keturunan dan nenek moyang. Matius mau menyatakan bahwa Yesus adalah firman dalam sejarah. Dia hadir dalam sejarah, dia hidup dalam dunia ini. Dan seluruh Injil menyatakan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia genapi khususnya di dalam kematian dan kebangkitannya itu adalah berita yang nyata, berita yang real, dan seluruh iman kita bergantung kepadanya. Nah, dalam penulisan silsilah Yesus Kristus, kita dapat perhatikan ada 5 wanita yang menjadi nenek moyang Kristus. Dan hal ini saudara mengejutkan dan mengherankan kita. Mengapa? Karena dalam budaya bangsa Yahudi, wanita hampir tidak pernah dituliskan dalam catatan biodata seseorang Yahudi. Hanya para lelaki yang diutamakan. Tambahan lagi, 3 daripada wanita itu adalah orang kafir, yaitu Tamar, Rahab, dan Rut. Mereka ini bukan orang Israel. Dan mereka juga mempunyai kisah yang tidak baik. Perhatikan, Tamar adalah seorang yang menipu ayah mertuanya supaya tidur dengan dia. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum Allah. Namun, daripada keturunan keluarga inilah kemudian Yesus Kristus lahir. Rahab adalah seorang pelacur, dan dari keturunannya lah juru selamat lahir. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Hal ini mengejutkan kita karena Salomo tidak lahir daripada istri Daud, tetapi istri Uria, yaitu Betseba, yang dirampasnya dengan sengaja mengorbankan Uria di medan perang. Tapi dari keturunan Daud inilah Yesus Kristus lahir. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah hal seperti ini terjadi? Mengapakah Yesus boleh lahir dalam keturunan yang tidak memiliki kesaksian yang baik? Bukankah Yesus adalah anak Allah yang seharusnya lahir dalam keturunan yang baik-baik? Saudara, melalui penulisan silsilah Yesus seperti ini, Matius mau menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap oleh masyarakat tidak baik, dihina oleh banyak orang, bahkan orang yang bersalah dan berdosa berdasarkan hukum-hukum Allah. Orang-orang seperti ini yang dapat menjadi keluarga Yesus Kristus. Sebab itu Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang sempurna. Seberapa jahatnya dan berdosanya mereka, tetapi kemudian mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Mereka pun akhirnya boleh menjadi keluarga dalam Kristus. Anugerah Allah di dalam Kristus menyucikan orang-orang ini, termasuk kita juga, dari segala dosa kita dan mempersatukan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Dalam arti kata yang lain, tidak ada dosa, kejahatan sebesar apapun yang tidak dapat diampuni oleh darah Kristus. Jadi Matius mau menyatakan bahwa seberapa besarnya dosa kita, betapa jahatnya hidup kita. Jika kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka anugerah Allah dalam Kristus Yesus akan menyucikan kita dari segala dosa. Daud pun dapat diselamatkan. Dan dia ada dalam keluarga Yesus Kristus. Itu karena anugerah Allah semata-mata. Demikian juga kita hari ini. Kita juga memerlukan anugerah daripada Allah. Karena manusia adalah makhluk yang kecil dan tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan.
Hal yang kedua, nubuatan kelahiran Yesus digenapi. Nah, saudara, janji Allah tentang Mesias, yaitu Yesus yang akan datang itu sudah diberitahu kepada Abraham kira-kira lebih 2000 lebih tahun sebelum Yesus lahir. Yaitu bahwa akan ada keturunan Abraham yang memberkati seluruh bangsa. Kemudian janji ini diteguhkan lagi dengan para nabi yang menubuatkan akan kelahiran juru selamat ini. Pribadi yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Kemudian malaikat Gabriel datang kepada Maria ratusan tahun kemudian setelah nubuatan Nabi Yesaya dan mendengar berita daripada malaikat tersebut. Maria memuji Tuhan dan berkata, "Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunan untuk selama-lamanya." Lukas 1 ayat yang ke-54 hingga 55. Nah, apa yang menjadi poin penting melalui nubuatan kelahiran Yesus yang digenapi ini adalah, walaupun kelihatan pertolongan Tuhan itu terlambat, tetapi apa yang pasti adalah Dia menggenapi janjinya. Oleh itu, kita tidak boleh menilai Tuhan berdasarkan rencana dan waktu kita, karena waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dan tepat. Tetapi selera manusia seringkali mau semuanya segera dan berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Dalam pergumulan, kesulitan, penantian dalam hidup kita yang tidak kunjung tiba, kadang-kadang kita bertanya, berapa lama lagi kah Tuhan aku harus menanti? Berapa lama lagi kah Tuhan aku harus menanggung semua ini? Kita seperti mau berputus asa. Tetapi saudara, jika Tuhan berjanji akan menolong kita, dan kalau kita mengerti janjinya, maka biarlah saudara melalui kisah Natal tahun ini kita diingatkan bahwa janji Tuhan mungkin lambat bagi kita, tetapi pada waktunya janji Tuhan itu pasti akan terlaksana. Natal mengingatkan kita bahwa meskipun pertolongan Tuhan terasa begitu lama, tetapi biarlah kita mengingati selalu bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Ketika Dia menyatakan janjinya, Ia akan melakukannya melampaui apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Juga mengingatkan kita untuk terus taat, terus percaya, terus berjalan dalam kehendak-Nya, dan kita akan melihat pimpinannya yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan. Natal adalah sebuah kisah nyata. Maka itu Natal menjadi berita kesukaan yang besar bagi umat manusia bahwa Juru Selamat Yesus Kristus sudah lahir bagi kita semua. Jadi pengharapan kita dalam Kristus itu tidak sia-sia. Kita mempunyai pengharapan yang sungguh-sungguh terbukti. Sambutlah Yesus Kristus dengan hati yang terbuka dan jadikanlah Dia Tuhan yang bertakhta di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajar kami sungguh bahwa Natal adalah sebuah kisah yang nyata, bukan suatu kisah yang dongeng atau rekaan semata-mata. Tetapi Yesus sungguh-sungguh lahir ke dalam dunia ini, membawa keselamatan itu. Dan Natal menjadi berita kesukaan yang besar bagi kami semua, karena Yesus sudah lahir bagi kami. Dan pengharapan kami dalam Kristus tidak sia-sia, karena Yesus sungguh-sungguh lahir dalam dunia ini untuk memberikan kami keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Ini doa kami, kesyukuran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.